Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Guru dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi terkait pembahasan post-test materi ketiga, topik pelatihan profil pelajar Pancasila pada video part kedua. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah aktifkan situs guru Kemendikbud.go.id, lalu masuk ke pelatihan mandiri, lihat pelatihan mandiri. Baik, kita lanjutkan modul keempat, dimensi bergotong royong. Dimensi bergotong royong ini terdiri dari dua materi. Seperti biasa, Bapak Ibu silakan menonton video, lalu latihan pemahaman dan menulis refleksi diri di dua materi ini. Kita mulai pembahasan pada post-test dimensi bergotong royong. Kita mulai kerjakan post-test. Soal yang pertama. Agar bisa bergotong royong, murid perlu menguatkan dahulu dimensi mandiri. Benar, karena berhubungan, salah, bisa berjalan masing-masing. Yang betul adalah A, menurut saya. Lanjut. Soal yang kedua. Berikut ini adalah elemen dari dimensi gotong royong. Kecuali, awas, kecuali. Elaborasi, masuk. Elemen berbagi, elemen kepedulian, masuk. Elemen kerjasama, berarti ini C, elemen berbagi. Lanjutkan, nomor 3. Dalam dimensi elemen kepedulian, murid perlu memiliki persepsi sosial yang berarti mengenal orang sekitar, B. Memahami orang lain, bereaksi dan melakukan tindakan tertentu, C. Memberikan nasihat pada orang yang membutuhkan, D. Mempertimbangkan pendapat orang lain. Jawaban yang benar adalah berarti apa? Ulangi lagi, soal konteks kepedulian berarti B. Lanjutkan. Soal nomor 4. Bu Nila mendukung murid menguatkan elemen kolaborasi di kelas. Hal yang dilakukan Bu Nila adalah sebagai berikut. Kecuali A. Mendorong murid sesuai minat, bukan. Mendorong murid berbagi pekerjaan kelompok sesuai kemampuan, bukan. Menghargai semua ucapan murid dengan tidak mematahkan pendapat murid tanpa argumentasi logis, juga bukan. Mendorong murid memahami reaksi teman sekelompoknya. Karena kecuali maka jawabannya D. Selanjutnya, soal nomor 5. Pak Sukri adalah guru biologi di SMA Muara 3. SMA Muara 3 hanya memiliki 5 mikroskop untuk digunakan 20 murid. Memanfaatkan keadaan ini, Pak Sukri bisa menguatkan dimensi gotong royong dengan cara membagi kelas ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok menggunakan mikroskop, 3 lainnya kegiatan lain. Kan. Membagi murid ke dalam beberapa kelompok lalu memberi 1 mikroskop ke tiap kelompok. Menggunakan alarm, menggunakan mikroskop tiap murid, tidak menggilir penggunaan mikroskop sesuai dengan daftar hadir. Yang betul adalah B menurut saya. Kita cek ulang jawaban. Sudah terjawab semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, ternyata jawabannya luar biasa, berarti betul semua. Mari kembali ke modul. Mari kita lanjutkan. Modul kelima, dimensi mandiri. Pada dimensi mandiri ini terdapat 2 materi. Bapak Ibu seperti biasa, tonton video, kemudian kerjakan latihan pemahaman, menuliskan refleksi di kedua materi ini. Kita lanjutkan pada pembahasan post-test. Klik kerjakan post-test.
Lalu klik mulai kerjakan post-test. Nomor 1. 1. Pemahaman diri dan situasi. 2. Regulasi emosi. 3. Regulasi diri. 4. Refleksi diri. Dari daftar di atas yang merupakan elemen dari dimensi mandiri adalah dimensi mandiri. Berarti 1 benar, berarti 4. 1 dan 4. 1 dan 4 adalah C. Oke. Selanjutnya, 2. Pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu murid sendiri yang membuat target belajar, guru menentukan target belajar, murid yang menentukan target belajar temannya, guru tidak memantau target belajar murid. Pembuatan target belajar untuk murid dapat dilakukan dengan ketentuan murid membuat target belajarnya. Berarti A. Lanjut. Soal nomor 3. Berikut adalah salah satu gambaran pelajar mandiri, kecuali saya sudah bisa menentukan target belajar sesuai dengan kemampuan saya. Bukan. Saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal lain yang saya bisa lakukan. Oh, ini mungkin nih. Ketika sudah tahu belajar, saya di minggu ini, maka saya menyesuaikan jadwal bermain dan menonton TV. Jadi, saya sulit mengerjakan PR pada malam hari karena ngantuk. Jadi, saat pulang sekolah, saya langsung mengerjakan PR. Karena kecuali, maka jawabannya adalah B. Saat ada tantangan, saya lebih memilih mencoba hal lain yang bisa saya lakukan. Soal keempat, untuk mendukung proses refleksi murid, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan. A. Memberikan waktu berpikir untuk murid dengan bimbingan penuh dari guru. Bukan. Mengajak murid untuk menuliskan rangkuman pelajaran yang telah dilakukan. Juga bukan. Berikan waktu murid untuk bercerita dengan tanpa paksaan. Nah, ini mungkin. Memberikan kepercayaan murid menghafal pelajaran, bukan. Jawabannya adalah C. Berikan waktu murid untuk bercerita dengan tanpa paksaan. Soal yang terakhir. Hans tidak berhasil menyelesaikan permainan baloknya. Dia menangis karena merasa bangunan baloknya tidak berdiri dan jelek. Pertanyaan apa yang tepat diberikan oleh guru Hans untuk membuatnya kembali percaya diri dalam menentukan target? A. Apakah kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini jadi tinggi? B. Jika bangunanmu tidak tinggi, mau Bapak bantu? C. Kamu menangis karena kamu sedih. Apa yang kamu butuhkan supaya mainanmu jadi bagus? D. Bagaimana kamu tadi menyusun sehingga tidak jadi pendek begini? Berarti jawabannya adalah A. Apa kamu perlu bantuan? Apa yang kamu perlukan untuk membuat ini jadi tinggi? Kita coba cek ulang jawaban. Nah, semua, bismillahirrahmanirrahim, kita coba kumpulkan. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, luar biasa. Ternyata semua jawaban benar. Kita kembali ke modul. Baik, kita lanjutkan pada modul ke-6. Dimensi bernalar kritis. Materi pada modul ke-6, dimensi bernalar kritis ini terdapat 2 materi. Seperti biasa, Bapak Ibu tonton videonya, kerjakan latihan pemahaman, isi refleksi di kedua materi ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan post-test dimensi bernalar kritis. Seperti biasa, kita klik mulai kerjakan post-test. Oh, terdapat 5 soal ternyata Bapak Ibu Guru. Modul yang ke-6 ini. Yang membuat elemen dari dimensi bernalar kritis adalah A.
memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. B. Memverifikasi penelusuran informasi. C. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran. D. Refleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang membuat elemen bernalar kritis adalah B menurut saya. Lanjutkan. Thomas mengajar IPA di kelas 7 atau fase D. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu memahami prosedur keselamatan kerja dalam laboratorium IPA dan dalam pembelajarannya Thomas mengajak murid secara berkelompok untuk mengidentifikasi kecelakaan yang mungkin terjadi dalam laboratorium serta cara pencegahannya. Bu Omas juga memberikan label informasi pada peralatan dan bahan di laboratorium IPA untuk murid pelajari. Praktik yang dilakukan Bu Omas adalah untuk menstimulasi elemen A memperoleh dan memproses informasi dan gagasan karena Bu Omas tidak memberikan langsung prosedur keselamatan kerja melainkan mengarahkan murid untuk mencari dan membentuk sendiri pemahamannya. B. Elemen menganalisis dan mengevaluasi gagasan karena dari label informasi berikan Bu Omas murid harus menganalisis dahulu bahaya yang mungkin. A betul, B betul. Oh, ini C. Jawaban A dan B benar. Tidak ada jawaban. Oh, berarti jawabannya adalah C. Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nomor 3. Pak Doni memberikan kuis dengan tipe soal pilihan ganda. Namun ia juga meminta murid menjelaskan alasan dari jawabannya. Praktik yang dilakukan Pak Doni membuatnya mampu melihat hal berikut dari muridnya, kecuali pemahaman murid terhadap konsep, betul. Miskonsepsi, betul, bisa juga betul. Jawaban benar dan salah. Jawaban benar dan salah. Iya. Kesulitan yang dihadapi murid, berarti C. Jawaban benar dan salah. 4. Kemampuan murid untuk merefleksikan hasil pemikiran atau kesimpulannya merupakan bagian dari elemen memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, merefleksi pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Berarti jawabannya adalah C. Yang terakhir nomor 5, Bu Neke adalah guru seni tari. Berikut adalah yang bisa Bu Neke lakukan di kelasnya untuk memfasilitasi muridnya bernalar kritis. Kecuali, catatannya kecuali berarti ya. Saling mereview penampilan teman saat pentas, membuka ruang diskusi, memberikan checklist komponen pertunjukan, benar menceritakan hal yang mereka pelajari saat menonton pentas tari. Berarti A jawabannya. Kita coba cek ulang jawaban. 1 sampai 5 sudah. Bismillahirrohmanirrohim. Kita coba kumpulkan. Semua. Alhamdulillah Bapak Ibu Guru, luar biasa ternyata bisa betul semua. Kita kembali ke modul. Baik Bapak Ibu Guru, demikian pembahasan post-test kali ini selesai. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.